kecewakan, dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan
untuk datang di hadirat-Nya, menyembah, memuji, memuliakan Dia, terlebih mendengar sabda kebenaran firman-Nya. Sekalipun kita ibadah melalui online, tapi kita tetap bersyukur buat masa dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita masuk di dalam hadirat-Nya, dan kita mulakan ibadah kita, dan kita masuk dalam doa senyap. Mari kita masuk dalam doa potum. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita berserah hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Maka sekali hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Pada saat itu Tuhan, kami datang menyembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kami percaya kami hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh haleluya Yesus. Semua mahkota dunia kau
Semua pujian manusia aku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak disembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Sebab Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya di dalam hati kami, Tuhan, dan kami memuji Engkau. Kami agungkan nama-Mu, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Tuhan, dengan membawa seluruh hidup kami, ya Tuhan. Kami datang memohon pengampunan, Tuhan, daripada Engkau pada saat ini, Tuhan. Kami sedang, Tuhan, dan kami tahu, ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, ya Tuhan. Kami mohon, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu, Tuhan. Ampuni setiap dosa yang kami lakukan, ya Tuhan, baik dari pemikiran kami, ya Tuhan, baik dari perlakuan kami, ya Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Bebaskan kami, Tuhan, daripada dosa-dosa kami, ya Tuhan. Bapa di sorga, ajar kami, ya Tuhan, untuk tetap lebih dekat kepada Engkau, Tuhan, dan dapat mengasihi Engkau, Tuhan, seperti mana Engkau mengasihi kami, Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Kami ingin meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengampunan, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus, dengan lebih dalam lagi, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak, Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak. Terima
terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan Kau, kami agungkan nama-Mu yang berkuasa. Yesus, haleluya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak disembah. Kau yang layak dimuliakan. Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cuma dipersilakan dulu korban. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab dipetik daripada Efesus 1 ayat 7 hingga 10 dan 14. Sekali lagi pembacaan kita daripada Efesus 1 ayat 7 hingga 10 dan 14. Kitab Efesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli.
Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seperti usaha akan aliran firman Tuhan mengalir di dalam kita bersama. Seperti usaha itu sungai jiwaku, rindu Engkau. Salam kepada saudara-saudari sekalian, salam kepada semua jemaat yang mengikuti online ibadah ini secara di Facebook ya. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah ini melalui online sahaja, tidak apa ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam masa untuk mendengarkan khotbah. Jadi sebelum kita mendengarkan khotbah, baiklah juga jika kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa dahulu, saya akan memimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi kami atas segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Bapa di surga, telah sampai sekali lagi masa bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Bapa di surga, masuklah dalam hati kami dimanapun kami berada pada saat ini, agar apapun yang Engkau ingin katakan kepada kami benar-benar dapat masuk dalam hati kami dan benar-benar dapat tumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tolonglah kami
supaya fokus kami terus tertumpu kepada Engkau. Biarlah kami benar-benar dapat mendengar apa yang Engkau kehendaki, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami ke arah di mana Engkau menghendaki kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua. Nah, khotbah yang akan kita dengar hari ini, tajuknya itu adalah tujuan Allah menebus kita. Tujuan Allah menebus kita. Nah, sebelum saya masuk lebih mendalam dalam khotbah ini, sekali lagi saya berharap kita semua baik-baik sahaja berhadapan dengan PKP pada masa ini. Syukurlah kita masih dapat merakam ibadah, ya, dan hari ini dapat mengikuti ibadah secara online. Kita sungguh bersyukur masih ada peluang itu. Sesungguhnya hidup ini patut dipenuhi dengan kesyukuran, ya, dipenuhi dengan kesyukuran. Nah, inilah yang kita mau dengar hari ini. Mengapa Allah menebus kita daripada dosa? Dengan kata lain, apa tujuan Allah menebus kita daripada dosa? Nah, mari kita sekali lagi membaca teks firman Tuhan hari ini, Efesus pasal 1 ayat 7 hingga ayat 10 dan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 7 hingga ayat 10 dan ayat 14. Biarlah saya membacakannya dahulu. Efesus 1 ayat 7 hingga ayat 10 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik, segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, inilah firman Tuhan. Nah, sebelum saya masuk lebih mendalam dalam teks ini, saya ingin mengungsikan serba sedikit. Satu konteks latar belakang dalam Perjanjian Baru yang sangat berkaitan dengan kata-kata Rasul Paulus di sini. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, pada zaman Rasul Paulus, itu sangat berbeza dengan zaman kita hari ini. Salah satu yang sangat berbeza pada masa itu adalah isu hak asasi manusia itu tidak diambil berat, tidak dititik beratkan sangat. Oleh karena isu hak asasi manusia tidak dititik beratkan sangat, perkara tentang ketidakadilan, berat sebelah, itu sering berlaku. Sehingga oleh karena situasi ini di mana isu hak asasi manusia itu tidak dititik beratkan, situasi ini menyebabkan sehingga ada penjualan dan pembelian hamba atau perniagaan hamba, ya, penyagaan hamba. Sehingga penyagaan hamba-hamba pada masa itu di mana orang itu dijual sebagai harta, orang itu dijual seperti menjual barangan di pasar, ya. Itu adalah perkara yang menjadi biasa pada ketika itu, sehingga kerajaan pada masa itu, khususnya kerajaan Roma, ya, mereka ada satu polisi untuk para penyaga-penyaga hamba, para penyaga-penyaga hamba. Nah, di sini apabila ada polisi seperti itu, akhirnya ada timbul satu idea, timbul satu idea di mana apabila pembelian hamba itu berlaku, itu tidak disebut sebagai pembelian, tetapi menebus, menebus. Nah, ide tentang menebus ini juga
istilah ini juga dipakai oleh Alkitab, dipakai oleh Alkitab. Di mana pada masa itu jika seseorang itu dijual sebagai hamba, jika seseorang itu sebagai hamba, dia tidak ada hak, dia dilayan seperti dia itu adalah barang atau dia itu adalah harta. Jadi dia tidak ada hak. Dia tidak ada hak untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh hatinya. Apa yang dia boleh lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi jika dia melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh hatinya dan tuannya tidak mau itu dilakukan, itu tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, kebebasan seorang hamba itu adalah bergantung sepenuhnya kepada tuannya. Jika tuannya memberinya kebebasan yang banyak, dia bebas. Jika tidak, tidaklah. Nah, oleh yang demikian, jika seseorang itu menjadi hamba dan tuan dia atau pemiliknya itu berkata, saya mau menjual kau. Nah, orang itu dia tidak dapat melawan. Dia memang akan dijual. Kita masih ingat itu kan dalam cerita Piramli, siapa marah dijual, dia bilang. Itu sebenarnya konsep perhambaan. Di mana orang yang dijual itu adalah hamba dan dia tidak ada kuasa untuk melawan. Nah, jika seseorang itu dijual, ada orang lain yang akan membelinya, dan setiap orang yang membelinya itu menjadi tuan barunya, dan tuan baru itu tujuan setiap pembelian itu adalah ada tujuan yang khusus. Maksudnya ketika dia menjadi hamba, dia dibeli. Dan setiap pembelinya itu, tuan yang baru itu biasanya dia ada tujuan yang khusus. Biasanya seseorang itu apabila dia dibeli sebagai hamba, dia diminta untuk bekerja di ladang, di ladang atau bekerja di rumah. Atau pada zaman itu ada juga yang dibeli, hamba itu dibeli untuk berlawan, untuk berlawan. Kalau kita pernah nampak itu movie Gladiator, ya. Sistem pembelian hamba itu seperti yang berlaku di situ, seperti yang berlaku di situ. Nah, kenapa ini berkaitan dengan teks kita hari ini? Itu karena istilah menebus, istilah menebus. Nah, apabila seseorang itu, kalau dia adalah hamba, dibeli oleh orang lain, itu istilahnya dia ditebus, dia ditebus. Apabila Alkitab menggunakan istilah ini, kita ditebus oleh Allah, begitu. Sebenarnya Alkitab secara tidak langsung mengatakan bahwa dahulu kita ada hamba yang lama, sebelum Allah menjadi tuan kita, karena Allah sebelum Allah menjadi tuan baru kita, karena Allah yang menebus kita. Sebelum itu kita ada tuan yang lama. Tuan yang lama kita itu seperti yang difahami oleh Alkitab, itu adalah kejahatan dan dosa. Itu adalah kejahatan dan dosa. Karena latar belakang dia atau idenya itu dibeli daripada sistem pembelian hamba ini. Jadi apabila kita menggunakan istilah itu, dia ditebus, kita sebagai manusia ditebus oleh Allah. Sebelum itu kita ada tuan yang lain, yaitu kejahatan dan dosa. Kejahatan dan dosa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap hamba yang ditebus itu dia ada tujuan yang khusus. Dia ada tujuan yang khusus. Nah, disinilah hari ini kita yang sudah ditebus oleh Allah, kita ditebus oleh Allah, kita dibeli oleh Allah daripada tuan kita yang lama, yaitu dosa dan kejahatan. Kita itu sudah ditebus, namun kita ada tujuan mengapa ditebus. Nah, yang kita mau tahu itu adalah tujuan itu, mengapa Allah menebus kita. Tujuannya yaitu mengapa Allah menebus kita. Sebenarnya Allah menebus kita itu pun dia dibayar dengan harga yang sangat mahal, ya. Dia dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu harga yang selalu dikatakan oleh Alkitab itu adalah darah anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi memang patut untuk kita tahu, sangat patut untuk kita tahu mengapa Allah menebus kita. Mengapa Allah menebus kita.
Nah, latar belakang ini akan membantu kita untuk masuk lebih mendalam dalam teks kita hari ini ya, dalam teks kita hari ini. Nah, mari kita masuk dalam teks kita hari ini. Teks kita hari ini secara khusus mengatakan tentang tujuan penebusan itu. Oke, mengatakan tentang tujuan penebusan itu. Mari kita membaca sekali lagi dalam ayat 7 dan 8. Oke, ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oke. Nah, dalam ayat 7 dikatakan, di dalam Dia oleh darahnya. Oke, di dalam Dia oleh darahnya. Perkataan ini terdapat dalam ayat 7. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bahwa ketika Allah menebus kita daripada tuan kita yang lama, yaitu dosa dan kejahatan, itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Dan penebusan itulah yang membawa pengampunan kepada kita hari ini. Dengan kata lain, pengampunan yang kita terima hari ini, walaupun itu kita terima secara percuma, namun itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nah, ayat 8, juga kalau kita melihat ayat 8, di antara ayat 8 dan ayat 7 di situ, kalau kita melihat, ya, di situ ada satu kalimat atau satu susunan perkataan di sini yang berbunyi demikian, katanya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya dilimpahkannya kepada kita. Oke. Dia bermula ya dari ayat 7b hingga ayat 8. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Oke. Nah, kata-kata ini bermaksud kasih karunia Allah itu luar biasa besarnya, sehingga anaknya sendiri menjadi korban untuk menebus kita. Oke. Kasih karunia Allah itu luar biasa besarnya. Nah, seterusnya kita terus saja kepada ayat 9 dan ayat 10. Saya membacakan dahulu ayat 9 dan ayat 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, dalam ayat 9 di situ ada berkata dalam ayat 9, oke. Ia telah mengatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Oke, Ia telah mengatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, ayat 9. Sebenarnya Allah telah pun menyatakan kepada kita, kepada manusia, tentang tujuan mengapa Dia menebus kita, mengapa Dia menebus manusia dengan harga yang mahal. Sebenarnya Dia sudah menyatakan itu. Salah satu penyataan yang Dia sudah nyatakan itu adalah kerana kasih-Nya itu besar. Oke. Kerana kasih Allah itu sungguh besar, Dia telah menebus kita. Itu salah satunya. Namun kenapa Dia disebut rahasia? Oke, kalau kita membaca sekali lagi ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Perkataan rahasia di sini yang sangat menarik. Kerana mengapa dia dikatakan rahasia? Kerana menurut Alkitab, bagi Alkitab dan bagi orang-orang percaya pada ketika ini, sebenarnya kasih karunia Allah itu adalah rahasia yang hanya difahami dan hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Oke, sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa dia disebut rahasia. Orang yang belum percaya kepada Yesus, belum pernah menerima Yesus, tidak mahu menerima Yesus. Walaupun kamu katakan kepada dia,
kasih Allah itu sungguh besar untuk kamu. Dia mahu kamu diselamatkan. Dia tidak akan faham itu. Dia tidak akan mau terima. Dia tidak akan mau dengar. Kerana dia belum percaya, sebenarnya dia belum mengetahui rahasia itu. Jadi itu adalah rahasia yang hanya kita yang percaya yang tahu. Oke, hanya kita yang percaya yang tahu. Nah, seterusnya kalau kita terus membaca dalam ayat 9, masih dalam ayat 9, yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan firman Allah yang dia katakan dalam kitab Kejadian. Oke. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ini adalah peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana Allah berfirman kepada ular dan Hawa. Kata Allah di situ, Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukkan kepala keturunannya. Oke, keturunanmu akan meremukkan kepala keturunannya. Ini bermakna bahwa rencana penyelamatan Allah itu sudah bermula sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sejak dari kitab Kejadian lagi. Ini seolah-olah satu nubuat tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat, di mana keturunan ular itu adalah kejahatan dan dosa, dan keturunan Hawa itu adalah manusia, di mana akhirnya Yesus Kristus keluar daripada keturunan itu dan mengalahkan dosa. Oke. Nah, seterusnya kalau kita terus membaca dalam ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ayat 10 ini adalah sebenarnya kemuncak kepada tujuan penebusan kita. Oke. Kemuncak tujuan penebusan kita itu adalah supaya kita dapat bersatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita dipersatukan dengan Yesus ketika di dunia ini dan juga ketika di sorga. Itu adalah kemuncak penebusan Allah, kemuncak tujuan penebusan Allah, supaya kita dapat bersatu dengan Yesus Kristus. Nah, ayat yang terakhir, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, apabila Yesus menjanjikan seorang penolong, kalau kita membaca itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ Yesus menjanjikan seorang penolong kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, penolong yang Yesus janjikan itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca dari ayat 16 sampai ayat 17, kita boleh melihat di situ ciri-ciri Roh Kudus itu. Salah satu cirinya itu adalah dia adalah penasihat, dia adalah penolong, dia adalah penghibur. Dan salah satu ciri yang sangat penting yang berkaitan dengan perkara ini dalam teks ini adalah Roh Kudus itu menolong kita untuk memuji Allah. Mengapa kita ditebus? Supaya kita layak menerima Roh Kudus, supaya apabila Roh Kudus masuk dalam diri kita, kita dapat memuji Allah. Roh Kudus yang membantu kita selama ini untuk memuji Allah. Nah, ini juga menyatakan satu perkara kepada kita, bahwa tujuan penebusan kita itu adalah supaya kita memuji Allah. Supaya kita memuji Allah. Nah, tadi sudah dikongsikan tentang beberapa perkara yang menyatakan tentang apakah tujuan Allah menebus kita. Namun saya menambah dua perkara yang lain lagi yang saya rasa sangat penting. Mengapa Allah menebus kita? Mengapa Allah menebus kita? Ada dua perkara yang saya berpikir bahwa ini sangat penting untuk kita fahami makna penebusan kita. Perkara yang pertama itu adalah kesan dosa. Kesan dosa amat serius. Mengapa saya katakan demikian? Kita perlu ditebus karena kesan dosa amat serius. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita masih ingat kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26,
Allah berkata di situ, marilah kita menciptakan manusia. Atau ya, ayat Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah berfirman di situ, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Jadi di sini dengan kata lain, setiap kali manusia berdosa sebenarnya, setiap kali manusia berdosa, dia berdosa terhadap gambar Allah. Oke. Dia berdosa terhadap gambar Allah. Dan perbuatan berdosa itu oleh karena manusia itu adalah gambar Allah dan dia berdosa terhadap tubuhnya atau dia berdosa terhadap orang lain, perbuatan berdosa itu secara tidak langsung atau sebenarnya secara langsung menyinggung perasaan Allah. Oke, menyinggung perasaan Allah. Karena kita boleh bayangkan di sini, kalau kita ada gambar, oke, kita sebagai manusia lah, kita coba bayangkan. Kalau kita ada gambar, lalu gambar itu diambil oleh orang lain. Lalu gambar itu dia koyak-koyakan, dia ludah-ludah, lepas itu dia pijak-pijak. Kita rasa tersinggung kan? Kalau di Malaysia, kalau kita ambil itu gambar yang di Pertuan Agung, kita perbuat begitu, kita boleh dipenjara. Karena itu adalah perbuatan yang mempermalukan. Oke. Jadi apabila manusia berdosa, dia berdosa terhadap gambar Allah. Oke, sebab itulah kesan dosa itu amat-amat serius. Jadi, apa yang kita perlu pahami di sini adalah kita harus berhati-hati, oke? Kita harus berhati-hati terhadap perbuatan kita kita harus berhati-hati terhadap perbuatan kita kepada orang lain juga, oke? Kita harus sentiasa berhati-hati terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena tidak kira siapapun dia sebenarnya. Tidak kira siapapun dia. Apakah dia itu keluarga kita, dia itu orang percaya kah, dia itu bangsa yang berbeza dengan kita kah? Apakah dia itu orang percaya atau tidak percaya? Satu yang penting, dia itu adalah gambar Allah. Manusia adalah gambar Allah. Jadi berhati-hati terhadap apa yang kita katakan terhadap orang lain, apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita memperlakukan itu kepada gambar Allah. Sebab itulah dosa itu amat serius. Oke, kesan dosa itu amat serius. Sebab itulah Allah sendiri perlu. Maksud saya sebab itulah Allah sendiri yang turun dan menyelamatkan kita dan menebus kita. Supaya kita tidak terus-menerus mencemari gambarnya. Oke, supaya kita tidak terus-menerus mencemari gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua yang menjadi tujuan Allah menebus kita itu adalah kejahatan benar-benar wujud dalam hati manusia. Oke. Kejahatan benar-benar wujud dalam hati manusia. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa itu benar-benar serius. Oke, kejatuhan manusia dalam dosa itu benar-benar serius. Dosa memberi kesan yang mendalam sehingga mengubah hati manusia. Sebenarnya dosa memberi kesan yang mendalam sehingga mengubah hati manusia kepada sesuatu yang jahat sahaja. Dengan kata lain, kesan dosa itu menyebabkan hati manusia sentiasa tertuju kepada sesuatu yang jahat. Oke. Nah, apa buktinya hati manusia itu sentiasa tertuju kepada sesuatu yang jahat? Ya, kita buka saja media sosial, Facebook kah, WhatsApp kah, kan? Yang paling pertama, yang paling duluan viral itu apa? Biasanya yang duluan viral di media sosial adalah perkara yang negatif, yang tidak bagus. Benda-benda yang positif kan orang tidak suka kasih viral. Benda-benda yang negatif yang orang suka kasih viral. Itu salah satu bukti kesan dosa dalam hati manusia. Sebab tidak kiralah dia orang percaya atau tidak, semua perkara ini biasanya semua orang boleh terlibat. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa hati kita itu tidak jahat. Jika kita mengatakan bahwa hati kita itu tidak jahat, kita menipu diri kita sendiri.
Pernahkah kamu tertanya-tanya mengapa seseorang itu sanggup melakukan ini dan itu? Atau dia berkata, atau pernahkah kita tertanya-tanya, wah dia begini ya, kenapa dia sanggup buat ini dan itu? Sebenarnya apa yang saya ingin katakan di sini adalah setiap orang, tidak kira dia siapa, berpotensi melakukan dosa, melakukan kejahatan, kerana hatinya setiap orang telah mendapat kesan daripada dosa. Nah, saya bukan mengajar untuk kita meragui semua orang. Oke, saya tidak mengajar demikian. Saya cuma menyatakan di sini bahwa semua orang ada potensi untuk melakukan kejahatan kerana semua orang telah jatuh di dalam dosa. Oke, semua orang telah jatuh di dalam dosa. Jangan heran jika tiba-tiba ada berlaku ini dan itu. Namun syukurlah kita sudah ditebus. Oke. Salah satu tujuan Yesus Kristus, Allah menebus kita itu adalah supaya kita dapat mengawal sifat dosa itu. Sifat dosa di dalam hati kita. Itu salah satu tujuan Yesus Kristus menebus kita. Supaya kita dapat mengawal sifat dosa itu. Kata Rasul Paulus, hati saya tidak ingin melakukan apa yang jahat, katanya. Namun saya melakukan itu juga. Sebenarnya dia sedang menggambarkan hati manusia, di mana sebelum manusia itu ditebus oleh Allah, dia tidak ada kekuatan untuk melawan sifat jahat itu. Hanya selepas dia mengenal Yesus Kristus, baru dia ada kekuatan melawan sifat jahat itu. Nah, akhir sekali sebelum saya mengakhiri khotbah ini, akhir sekali saya ingin katakan di sini. Ada 4 tujuan Allah menebus kita. Oke, ada 4 tujuan. Pertama itu supaya kita dapat bersatu dengan Kristus di dunia ini dan di surga. Kedua, supaya kita boleh menerima Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu boleh menghibur kita, supaya Roh Kudus itu boleh menolong kita, menasihati kita dan menolong kita memuji Allah. Yang seterusnya, Allah menebus kita supaya kita tidak terus-menerus mencemari gambar Allah. Oke, supaya kita tidak terus-menerus berdosa terhadap gambar Allah. Dan yang terakhir, Allah menebus kita supaya sifat jahat kita itu dikawal, ya, supaya sifat jahat kita itu dapat dikawal. Nah, terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai di sini saja khotbah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga dan Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kerana telah menebus kami selama ini. Terima kasih kerana telah memberi kami kekuatan untuk melawan kejahatan kami. Tolonglah kami Bapa agar dalam kehidupan seharian kami dapat mengawal sifat jahat kami, sehingga lama-kelamaan kami menjadi sempurna dan layak untuk-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai dibelah, ada yang belah. Nampak seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. Seribu tak mengerti, seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai dibelah, tak ada yang gelap. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. Bagi
Mari kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini, dan saya pimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena di mana penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana ada untuk bersekutu manis dengan Engkau ya Bapa. Oleh itu Tuhan, Engkau urapi kami, karena kasih setiamu yang senantiasa ada bersama dengan kami. Sekalipun Tuhan, kami tidak dapat mengukur berapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau-lah satu-satunya penolong jiwa hidup kami ya Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekalipun pada saat ini Tuhan, kami menghadapi segala tentangan, rintangan, tekanan, khususnya keadaan pada saat ini Tuhan, yang kami telah menghadapi, di mana COVID yang merajalela di seluruh dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami setiap umat-Mu yang masih ada di kolong langit ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu Bapa dan anugerah-Mu yang senantiasa kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, bahwa setiap firman-Mu yang berkumandang di hadapan kami, itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah mengungsikan bagi firman-Mu ini Tuhan, Engkau urapi juga Tuhan, agar ianya Tuhan, firman yang disampaikan boleh mengambil tempat di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap jemaat-Mu yang mempunyai pergumulan, adakah itu di dalam segi ekonomi dan keadaan apapun Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangannya Tuhan, karena kasih-Mu yang penuh di dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang tidak terhingga. Sekalipun kami tidak dapat membalas sesuatu apapun kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau juga tidak pernah jemu untuk menolong kami ya Tuhan di dalam keadaan apapun. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan kelemahan atau sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit, bahkan yang kena COVID Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menjadi penyembuh, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan mereka, agar satu saat mereka pulih daripada segala ancaman COVID-19 ini Tuhan, maka mereka dapat memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala masalah COVID ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkarya, Engkau bekerja, supaya Engkau lenyapkan daripada muka bumi ini ya Tuhan. Karena secara manusia Bapa, kami tidak mampu untuk menghilangkan segala jejak ini, tetapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau-lah satu-satunya penolong yang dapat melenyapkan segala sesuatu yang ditakuti pada saat-saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Tuhan, pemerintah kami di negeri ini Tuhan. Biarlah mereka memerintah dengan saksama dan memerintah sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami bebas untuk beribadah kepadamu ya Bapa di surga. Bukalah jalan kami ya Tuhan, bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk mempelajari segala pedoman daripada Engkau, dan biarlah itu yang membawa kami kepada arti kehidupan yang baru dan kekal di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami
yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk dalam ruangan pengumuman, dan pengumuman pertama, pada minggu hadapan sekiranya gereja masih tidak dapat dibuka lagi, maka kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online pada masa yang sama di minggu hadapan. Dan pengumuman yang kedua dan seterusnya, sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbang persembahan, perpuluhan atau janji iman, jemaat bolehlah memberi atau bank in ke dalam akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Mari kita masuk dalam doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripadamu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.